Hai Jantis, welcome back to Z Talks Podcast Be More Than The Trend. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas berani untuk memulai di dunia bisnis bersama Kak Stella Priscilia. Welcome Stella. Welcome Kak, thank you so much datang jauh-jauh. Oke, jadi Kak Stella ini adalah business owner Taichan Netizen Bogor. Dan dia juga udah punya pengalaman bisnis sebelumnya juga guys. So stay tuned in this podcast to listen more about that. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama yang sebenarnya itu pertanyaan template kan? Template banget. Iya, karena semua narasum kita ditanyain pertanyaan ini. Oke, sikat Kak. Oke, setiap perjalanan pasti punya cerita awal sih. Coba dong ceritain cerita awal lo gimana sampai lo menjadi seperti sekarang. Cerita awal sampai jadi sekarang. Iya, bener banget. Sebenarnya kalau ngomongin soal usaha, itu tuh gue memang dari kecil udah suka banget nyari uang kecil-kecilan gitu, iseng-iseng. Karena kayak nggak tahu kenapa tuh kita tuh pengen aja gitu kan jajan pakai uang sendiri ya. Makanya dari kecil itu udah suka ikut nyokap gue jualan. Kayak dulu tuh sempat waktu TK nyokap gue jualan nitip ke pembantu. Buat nitip jualan kayak bihun, gorengan gitu. Dan gue tuh ikut mami aku mau dong, aku juga mau jualan, nanti aku jualin ke guru-guru aku. Jadi intinya dari kecil itu memang suka nyari uang. Jadi pas udah makin kesini SMP, SMA, even sampai SMA tuh aku juga masih suka nyari uang gitu kan. Kayak misalnya jualan cemilan apa-apa ini itu, sampai ke kuliah aku PO kopi, aku PO makanan, cemilan ini itu, sampai akhirnya sekarang aku berani buka usaha sendiri gitu kan, walaupun masih sama partner juga sih, dan ada beberapa juga teman-teman yang support. Tapi memang dari situ menurut aku kita harus bisa ambil resiko sih. Iya. Karena kalau nggak ada resiko nggak bakal ada kesempatan juga. Oke Kak, jadi gini ya, pasti ada beberapa orang di sini yang pengen banget mulai bisnis tapi merasa takut untuk mulai. Nah, gimana sih Kakak menghadapi rasa takut tersebut, dan mungkin Kakak bisa berbagi tips juga untuk para Gen Z di sana? Kalau rasa takut sih pasti aku juga takut banget ya. Tapi kalau gimana caranya supaya nggak takut itu, pasti aku mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan dirinya supaya ya aku dari secara mental, dari secara finance, dari support keluarga dan lain-lain, aku pasti udah harus cari dulu, aku udah harus siap dulu gimana caranya supaya nanti ketika buka usaha gue nggak akan kesusahan. Jadi aku dari segi mental dulu deh yang paling penting. Aku kuat nggak ya kira-kira buka usaha kecil dulu, nggak usah yang besar, aku kuat nggak ya. Terus aku lihat juga dari support teman-teman, bahkan keluarga, mereka mau nggak ya ngebantu aku kayak gini, dengan posisi aku kayak gini, mereka mau support aku nggak ya. Nggak muluk-muluk soal materi, tapi mungkin melihat dari keinginan mereka untuk support aku, kayak yaudah buka aja, tapi juga dukung kalau kamu usaha ini gitu. Kalau misalnya memang dari mereka ada keyakinan yang lebih, ya kenapa enggak gitu kan. Gitu. Ya sama yang terakhir pasti gimana caranya finance kita aman dulu, karena aku nggak pengen modal itu kan minjem sana sini dan sampai pinjol ya. Makanya dari pinjol dari dulu aku pasti ngehindarin banget minjem kayak atau modal dana dari bank dan lain-lain. Aku pengennya memang pure dari tabungan aku. Jadi kalau menurut aku ya kesiapan itu dulu sih, 3 itu tadi. Oh iya, aku mau nanya nih Stay, karena kan banyak banget Gen Z, terutama pernah ada di postingan Volatif atau di postingan IG mana gitu, ada studi case yang menyebutkan kalau kebanyakan Gen Z, terutama di Bekasi. Ini nyindir Bekasi. Kebanyakan anak-anak Gen Z yang memulai bisnis, itu tuh mereka tuh cuma sampai di coming soon. Ya. Nah, gimana cara lo ngatasin itu supaya apa yang adanya tadinya coming soon bisa beneran terjadi, realisasi? Kalau itu menurut aku sebenarnya balik lagi konsisten sih. Kalau keinginan kalian besar buat buka usaha dan kalian tahu itu keluar, itu hasil seperti apa, pasti bakal konsisten. Iya, benar banget. Gitu. Kalau misalnya memang gila gue pengen banget punya duit, gue pengen banget punya usaha, pasti konsisten. Tapi kalau misalnya mereka cuma ngeliat teman, cuma ngeliat orang bagus, cuma promo doang, udah pasti itu nggak akan lanjut. Tapi kalau memang dari diri dianya passion gue di usaha, pasti punya konsisten. Karena kayak percuma juga, kayak emang ide emang mahal, tapi percuma kalian punya ide, percuma kalian berani buat mulai. Tapi kalau kaliannya konsisten forward, ini kayak it's very important. Nah, kan tadi kan kakak ngomongin tentang persiapan juga ya. Gue tuh tertarik banget, apa saja sih yang harus dipahami dan dipersiapkan
untuk memulai sebuah bisnis? Mungkin dari marketnya, target audience-nya. Kalau aku sih pasti aku bakal menentukan segmennya dulu. Gak cuma segmen pasar yang mana, tapi tempatnya. Kayak contoh aku buka usaha Taichan, aku harus cari tempat dulu yang kira-kira di mana ya orang yang suka makan Taichan, di mana ya Taichan yang kira-kira nih tempat tuh belum ada Taichan. Segmen tempat. Yang kedua pasti orangnya, pasarnya. Kira-kira di daerah situ tuh ada nggak sih orang-orang yang suka makan Taichan kayak gitu kan? Pasti aku menganalisa dulu. Menganalisa dari mana sih? Ya mungkin aku nggak perlu pakai artikel sana sini lah ya, itu terlalu kompleks. Aku lihat aja sekeliling aku sering datang, aku makan ke daerah situ, aku lihat oh ini ada ini, orang-orang sering makan ke sini. Dan sebenarnya kan tempat yang aku pilih di tempat Taichanku itu sebenarnya dia tuh coffee shop. Jadi dia tuh kayak compound space gitu. Jadi memang itu udah cafe yang dimana sebenarnya menurut aku poin plus karena orang-orang nongkrong ke situ, jadi aku bisa taruh tenanku di situ dengan secara tidak langsung itu kan mendatangkan pasar gitu kayak market gitu sih. Dan yang pasti produk itu menurut aku sih kualitas produk rasa. Dan ya tenggatnya aku pede ya sama produk yang aku buat, jadi untuk melanjutkan usaha yang lebih lagi ya aku ngerasa aku nggak takut karena aku pede sih sama produk aku. Gas, soalnya nih penasaran mau nyoba ya. Coba spill ya. Taichan Netizen di mana kok? Taichan Netizen ada di Bogor, tepatnya di dalam lot 64 Collective Space. Itu di compound space kayak gitu, di coffee shop. Jadi ya pokoknya Gen Z banget lah ya. Bogor ya. Anak-anak nongkrong gitu lah. Jadi buat teman-teman Gen Z yang di Bogor bisa langsung merapat ke Taichan Netizen. Kapan lagi kan ownernya aja bos muda keren ini ya. Sekarang gue mau nanya nih Stay, pasti lu pernah menghadapi tantangan, ya apalagi di dunia bisnis ya. Tantangan terbesar apa sih yang pernah lo hadapin dan bagaimana cara lo menghadapi tantangan tersebut? Kalau soal tantangan ya, ini kita ngomongin universal aja nih, cuma dari Taichan karena gue juga sempat bergelut di dunia bisnis lain. Mungkin kalau tantangan yang paling susah itu pertama partner ya. Karena kebetulan di sini gue usahanya itu bareng partner. Dan yang kedua pastinya di modal, karena let's say gue juga punya usaha supplier dan itu modalnya benar-benar naik turun, nggak selalu exactly sama, misalnya 15 juta enggak, yang dimana kita tuh kan sebenarnya masih berintis ya. Sedangkan supplier udah ngirim ke hotel, ke perusahaan itu nggak mungkin cukup cuma 15 juta kayak gitu-gitu. Jadi tantangan terbesar sebenarnya memang ada di modal sama kepercayaan partner. Karena gue juga dulu pernah ditipu sama partner gue sendiri. Wah, itu nggak dibawa kabur sih, tapi terlebih dia minjem tapi nggak dibalik-balikin sampai kayak lost count dan lain-lain. Ngeselin sih. Iya, tapi untungnya sih balik ya, setelah hampir 6 bulan untungnya balik. Cuman kan dari situ kita nggak bisa punya rasa percaya lagi gitu ya. Karena kepercayaan itu paling mahal di bisnis. Jadi mungkin ya kalau tantangan sih sejauh ini yang udah gue rasain memang di partner yang nggak kooperatif sama ya mungkin di modal lah ya, mungkin karena kita masih merintis gitu kan. Tapi emang ya sih yang paling berat di bisnis adalah kepercayaan. Apalagi kalau misalnya kita dihianatin. Karena ya kembali lagi soal uang itu penting banget di bisnis. Oh ya gue mau nanya nih Ste, lo kan di bisnis sebagai founder ya, owner, dan lo juga sebagai pemimpin di tim tersebut. Gimana cara lo memimpin tim lo di bisnis lo? Dan bagaimana itu berjalan dengan lancar? Sebenarnya kalau itu menurut gue hal yang cukup mudah untuk memimpin ataupun memanage karyawan sendiri ya. Karena kebetulan memang karyawan yang gue hire dari awal itu yang memang gue pengennya seumuran atau mungkin di bawah gue. Kenapa? Biar gue gampang ngelitnya. Karena biasanya kalau misalnya gue ngelit yang lebih tua, walaupun gue sebagai owner, itu tetap ada gap gitu loh rasanya, gak enak. Jadi gimana caranya gue nge-hire orang yang memang di bawah gue, atau setidaknya di atas gue sedikit lah gitu. Dan menurut gue gimana caranya supaya gue ngelit dia supaya tetap nyaman. Gue bekerja sama dia itu layaknya gue temen, tapi gue tetap nge-set boundaries. Oke. Itu paling susah sih, boundaries. Nah, jadi kayak gampangnya gitu ya. Misalnya jam makan siang yang seharusnya dia makan siang sendiri, jadi gue masak di sana. Gue masak, Mbak ayo makan, aku masak dulu. Ini makan siang gratis buat teman-teman karyawan. Iya, sambil ngobrol, sambil tanya, ngulik-ngulik ke dalam personal dia. Itu kan sebenarnya salah satu cara kita bonding sama dia. Iya, tapi memang
Kita harus tahu kapan kita harus set boundaries, kapan kita harus tegas, kapan kita harus serius, kapan kita harus bercanda. Tapi setuju sih, karena yang paling berat video-video adalah ketika kita harus nurunin ego kita. Dimana kita yang tadinya kayak bosen ya, tapi kayak kita harus merangkul teman-teman kita kayak gimana lah segala macam supaya kita tahu dan bisa kayak berjalan dengan lancar gitu. Keren sih. Dari kakak sendiri, menurut kakak skill apa yang paling penting untuk dikembangkan bagi seseorang yang ingin membuka bisnis? Iya. Kalau menurut Selain FOMO, kadang teman-teman Gen Z penyakitnya FOMO ya. Skill ya, aku mungkin nggak bisa jawab ini skill, tapi aku cuma bisa bilang berani ambil resiko. Iya. Yes. Karena I've been there gitu loh, kayak aku benar-benar ngerasain susahnya ke zaman aku supplier. Itu aku nganterin ke hotel sendiri sebelum kuliah, ngangkat-ngangkat ayam, ngangkat-ngangkat sayur sendiri. Aku benar-benar ngerasain susahnya sendiri, kayak Taichan aku motong-motong semua sendiri. Aku nganterin bahan supplier sendiri, aku take online semua itu sendiri, sampai aku sekarang ngerasa aku nggak perlu kayak gitu lagi ya gitu. Jadi aku ketika ngeliat ke bawah, kayak dulu aku yang kayak gitu loh, sekarang enggak. Ini kayak bisa ya. Karyawan ya. Jadi ya menurut aku belajar ambil resiko aja sih. Aku mungkin nggak bisa bilang itu skill ya, tapi hanya masukan yang aku bisa bilang ambil resiko. Nah, kan seperti yang kita tahu ya, teman-teman Gen Z kita ini banyak banget yang takut ambil resiko. Bukan karena mereka takut buat mencoba, tapi tuh mereka overthinking duluan. Gimana kalau misalnya gue gagal? Gimana kalau misalnya gue nggak bisa jalanin ini sepenuhnya dan sebagainya. Itu ada saran masukan nggak buat teman-teman Gen Z kita yang masih overthinking dan ini tuh mulai-mulai sampai di coming soon? Itu kayaknya semua orang udah pernah ngalamin gak sih? Iya pasti gitu pasti. Mas. Aku juga dulu pernah kok bikin usaha cuma sampai coming soon. Karena balik lagi, masukan untuk aku mungkin dibilang masukan juga enggak lah ya. Karena aku juga nggak bisa ngebatasin atau bilang orang semuanya tuh persepsinya sama kayak aku. Tapi aku cuma bisa kasih nasihat, mungkin kita itu kan sebenarnya hidup ini gak diminta ya. Iya. Kita hidup ini di dunia gak pernah diminta. At least lo gak bisa berarti buat orang lain. Lo gak bisa berarti buat diri lo, tapi lo bisa berarti buat orang lain. Ya, benar banget. Maksudnya tuh kayak, let's say lo buka usaha, tapi lo gak punya konsisten, lo gak punya keyakinan. Ya tapi apalagi sih yang emang yang mau lo lakuin di sini gitu loh, selain lo bikin sesuatu di dunia gitu loh. Jadi kalau misalnya either itu bakal gagal ataupun enggak, at least lo udah coba gitu loh. Iya. Toh juga semua usaha tuh tidak akan mengkhianati hasil gitu loh, ngerti nggak sih? Apapun sekecil apapun itu hasilnya. Kayak gitu sih. Setuju sih, dan gue mau nanya nih, kenapa, kan gue tahu lo kita udah kenal dari lama ya sih, dari lo thrifting segala macam. Kenapa lo pilih Taichan? Kenapa pilih Taichan? Itu questionnya menarik deh. Karena memang dari kecil kan lo tahu sendiri gue nyoba semua usaha. Semuanya lo coba. Dan ternyata bentuknya di Taichan. Dan kebetulan memang gue suka masak, gue juga suka masak, gue punya restoran, punya catering, jadi mungkin kebantunya di situ juga. Jadi gue lebih paham di F&B daripada di baju-baju atau skincare dan lain-lain, kayak gitu sih. Penting juga nggak sih untuk membuat bisnis yang emang kita suka? Iya, betul banget. Yang harus menjadi sebuah motivasi juga kan. Betul. Tapi aku pengen nanya nih, kakak pernah nggak sih ada di poin gimana kayak kakak ngerasa gagal gitu, poin rendah gitu? Dan gimana kakak bisa bangkit dari poin tersebut? Wah, kalau itu sih sebenarnya susah buat dijawab ya. Tapi balik lagi, menurut aku kesadaran diri sih. Kamu mau tetap ada di bawah, atau mau habis nangis jatuh tapi kamu bangkit. Iya, benar banget. Karena balik lagi kita nggak bisa ngatur personality orang. Itu kesadaran masing-masing. Let's say kayak kita curhat nih, kita lagi jatuh cinta terus patah hati gitu ya sama teman. Kita mau nasehatin apapun, kalau orangnya memang nggak sadar dan nggak ngedengerin dari diri dia sendiri, percuma gitu kan. Iya, benar banget. Jadi semuanya tuh memang balik lagi ke diri sendiri. Lu mau terus jatuh di situ, lu diem, lu gagal cuma sampai coming soon, atau lu mau nggak bisa. Gua tahu gua bakal hidup panjang. Lu mau tetap di situ apa enggak? Karena no one will save you. Iya, betul. Benar.
jangankan ini banyak banget teman-teman yang kayak malu buat mulai bisnis, banyak kayak gue malu kalau misalnya dihujat segala macam. Lihat dong Hotman Paris, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dia aja masih live TikTok. Apa kabar kalian yang masih ngerintis apalagi ya? Jadi kayak karena ini kan kita udah ngebahas topik bisnis ya sih. Sekarang karena ini G-Talks Indonesia itu kita fokus ke self development, sekarang kita masuk ke topik self development. Gue mau nanya sama lo, ini question template. Setiap orang yang klien dan sebagainya yang gue temuin pasti punya rasa sakit yang harus dibayar, no pain no gain. Dan gue selalu percaya setiap achievement ataupun kesuksesan pasti ada harganya, ada rasa sakitnya. Rasa sakit apa sih yang harus lo bayar untuk mencapai titik lo yang sekarang? Rasa sakit apa yang harus gue bayar untuk menjadi diri lo yang sekarang? I mean like kayak dikhianatin, kayak lo gak ada waktu buat main dan sebagainya. Yang pertama itu udah pasti kita dihina. Ya. Dihina itu sudah pasti. Ketika kita lagi naik pasti kita dihina. Dihina, dijatuhin, dibohongin, dibenci. Gue ngerasain itu semua. Tapi lo ngerasa gak sih kenapa lo dibenci? Karena lo berbeda. Iya. Ya kan? Gue sadar, that's why setelah gue realize gue diomongin, gue dapet cerita dari omongan gue diomongin sombong apa ini itu. Oh terserah. Selagi gue merasa di sini gue tidak merugikan Anda gitu kan, dan gue malah berkembang loh. Silakan. Itu kan nggak bikin rugi gue dan nggak akan ngejatuhin gue. Gue udah bangga sama diri gue yang ada di sini. Bahkan gue berusaha untuk sampai atas. Tapi kalau kalian tetap ada di situ dan ngomongin gue, silakan. Gue nggak mau ikut campur, gue nggak mau ikut urusan apapun. Nanti hidup gue sejahtera. Udah lebih ke situ sih. Jadi ninggalin yang toksik, kita terus berkembang. Oke. Biasanya orang tuh emang nggak suka aja kita lebih berkembang dari mereka. Karena ada beberapa orang karena gini loh, ketika gue di usia, gue pernah ada di kelas, ketika dosennya itu ngomong kayak gini, ini pakai bahasa Rusia, tapi ini Indonesia kayak gini, kayak lo tau nggak kenapa negara lo cuma negara berkembang bukan negara maju? Karena negara lo itu terfokus ke mikirin orang lain, dan kan lo nggak fokus ke diri lo sendiri, dan itu ya sih dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dengar-dengar kakak tuh sambil ngembangin Taichan Netizen, kakak juga sambil kerja. Gimana sih? Ada rahasia nggak kakak time management-nya? Pasti kakak juga stres banget. It's got so much to handle gitu. Iya. Sebenarnya juga banyak sih yang pada bingung kayak, kok lu bisa sih banyak banget ngerjain hal-hal bla 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 bla. Sebenarnya itu simple banget sih, dan ini banyak banget dilakuin sama orang-orang zaman dulu. Aku tuh ngikutin, aku lupa, sumpah aku lupa ini siapa orangnya, tapi aku ngikutin, dia tuh ahli pokoknya zaman dulu gitu. Jadi dia tuh setiap malam sebelum tidur, dia tuh punya buku. Bukunya itu isinya dari hari Senin sampai Minggu, dan itu kita isi dari Senin sampai Minggu itu. Dan aku tuh ngikutin dia kayak sebelum tidur, hari Senin aku mau ngapain, hari Selasa aku mau ngapain, jam berapa, di mana, dan itu aku isi setiap malam. Jadi ketika aku besok bangun pagi, misalnya hari Rabu, aku tinggal buka buku aku, oh hari Rabu jam segini gue kesini, hari Rabu jam sekian gue harus ngerjain konten. Jadi itu semua udah termanage. Mungkin orang bilangnya kayak, tapi kan tetap aja nggak kekejar dan lain-lain. Ya itu gimana, balik lagi ke diri sendiri supaya itu semua bisa terorganize dengan baik. Let's say di hari Rabu itu kamu nggak cukup, kamu nggak mampu ngerasain harus ngerjain itu semua. Akhirnya aku pindah di hari apa? Makanya kenapa orang-orang selalu bilang, lu tuh kayaknya sibuk banget setiap hari. Sebenarnya enggak, tapi gue yang membagi kesibukan itu supaya apa? Dalam satu hari gue nggak gila. Jadi akhirnya kita bagi, kita nyicil. Jadi ya mungkin memang seminggu itu ada kerjaan, tapi kan kita cicil. Gimana caranya supaya itu semua bisa kelar? Dan yang pastinya yang gue taruh lebih awal itu yang memang mempunyai prioritas yang lebih tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau orang nanya, kemarin juga gue baru ketemu teman, dia bilang, lu tuh kayaknya setiap hari ada aja ya kerjaan gini. Iya memang ada. Hari podcast, besok ngapain? Sebenarnya tidak sekompleks itu gitu. Tapi gimana caranya gue membagi supaya gue nggak gila dalam satu hari gitu kan. Jadi kayak sesimpel misalnya, aduh dalam hari Rabu ada 4 kegiatan, kayaknya dari jam segini nggak akan masuk nih, waktunya nggak akan pas dan bakal kecapean. Ya udah,
hari ini yang ini kegiatan ini dipindahin deh ke minggu depan atau dipindahin deh ke hari Kamis, ini harus selesai. Iya. Gitu. Jadi mana yang prioritas lebih tinggi itu gue taruh lebih duluan. Prioritas yang bawah yang sekiranya bisa nanti ataupun ada deadline-nya itu gue taruh di paling bawah. Jadi gue nggak stres gitu, gue nggak ngerasa tertekan dan gue sadar membuat jadwal itu. Karena kalau misalnya let's say kita tidak merasa memiliki usaha, kita tidak merasa memiliki tanggung jawab, itu pasti jadwal udah ditulis juga percuma, sama aja bohong, gak akan mau dimulai. Tapi kalau kita ngerasa punya tanggung jawab, kita ngerasa punya konsisten yang tinggi, dan sudah terbiasa, pasti itu akan dilakuin. Semua kan dimulai dari nggak terbiasa, nggak nyaman. Tapi ketika kita sudah mulai terbiasa, itu bener-bener kayak enteng banget. Makanya kayak buat teman-teman Gen Z nih, teman-teman Gen Z yang ngerasa kayak, gue nggak bisa ini itu, karena gue malas, karena gue nggak ada waktu. Lihat nih, style aja masih udah sibuk banget segala macam, masih ada waktu kan. Jadi tergantung kalian time managementnya kayak gimana segala macam. Bahkan kayak Raffi Ahmad ya, kayak dia sibuk syuting, apalagi kan masuk pemerintahan dan sebagainya, tetap bisa ada schedule dan sebagainya. Jadi kembali kalian, karena semakin dewasa harusnya kan tahu nggak sih time management yang benar dan sebagainya. Waktu itu berharga banget. Terus semakin dewasa kayaknya semakin ngerti. Iya. Karena waktu itu berharga, nggak bisa diulang, bahkan malah kita tuh semakin tua kan mikirnya gini, lagi masa muda, lo habisin waktu lo pakai semua waktunya, lo habisin buat nyari uang, nyari link dan lain-lain. Kalau udah tua belum tentu kita bisa jalan. Bener banget. Oh ya Stay, karena lo kan dari dulu udah suka bisnis ya Stay. Kalau misalnya lo balik lagi ke 7 tahun sebelum usia lo yang sekarang, apa yang lo bakal lakuin di dalam dunia bisnis? 7 tahun. Pastinya kalau dalam ngomongin bisnis ya pasti mikir, aduh gimana ya caranya nyari duit. Iya sih. Iya dong, kalau mau usaha kan harus punya modal. Karena mindset gue dari kecil itu udah nggak mau minjem sana sini, bahkan minta ke orang tua udah nggak mau. Jadi gue pengen pure bisnis itu pakai duit gue sendiri supaya apa, nggak nyusahin mereka. Silahkan profitnya nanti bagi-bagi. Pengen sih seperti itu gitu ya. Kalau misal balik lagi ke 7 tahun, pasti nyari duit intinya. Gitu sih. Sama Gue tuh pengen nanya loh kayak modal dari tadi. Iya, tadi tuh ngeliatnya kayak connect. Tapi kayak gue kayak takut nanya gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Dari itu kayak kakak tuh berarti ngumpulin modal untuk Taichan netizen apa tuh kayak gimana? Ngumpulinnya kayak gimana? Iya. Sebenarnya aku itu ya, kalau ngomongin soal ngumpulin duit gimana, itu semua dari tabungan. Fun fact itu aku nggak suka nabung di satu wadah. Kalian percaya nggak aku nabung masih di celengan? Demi apa sih? Saya itu dia. Jadi aku tuh punya 3 celengan. Iya. Kalian tau nggak sih yang kayak di e-commerce gitu yang budget misalnya 20 juta terus dicoret. Iya. Aku pakai itu. Karena aku merasa dengan aku nabung di bank, ada potongan dan aku tuh suka lupa aku punya uang di bank. That's why aku selalu naruh di tabungan celengan. Dan dulu waktu aku awal-awal mulai ngerintis sampai aku punya modal buat usaha Taichan tuh aku punya 3 celengan. Yang satu itu 20, 15. Itu awal banget. Aku bikin gimana caranya, aku harus bisa selesain tabungan ini 1 tahun. Jadi itu tabungan juga ada deadline-nya. Oke. Dan ya itu dari hasil-hasil usaha aku yang aku jualan di SMA, aku jualan di SMP, terus aku jualan PO teman-teman kuliah, itu tuh aku bener-bener sisihin ke situ. Jadi aku nggak mau apa ya mungkin karena dulu kita juga dapat uang jajan kita dapat uang jajan kan, jadinya gimana caranya dalam uang jajan itu gue jadiin modal usaha supaya bisa jadi duit lebih gitu, dilipat gandakan gitu. Nah dari situ sih semuanya memang terjadi, usaha itu karena uang jajan. Itu berapa lama Kak nabungnya? Kalau nabung buat sebenarnya kan kalau buat usaha Taichan itu pasti cuman seberapanya lah ya, cuman kalau misalnya lamanya itu ya mungkin dari aku SMP deh sampai akhirnya aku bisa pakai konsisten banget ya. Itu konsistennya. Iya. 20%-nya buat usaha Taichan dan sisanya aku pakai memang buat investor di supplier aku. Kayak gitu. Fun fact, gue sama Selanya kenal dari SMA ya. Tapi pertama kali ketemu tuh di sini. Iya. Spesial di podcast G-Talks Indonesia.
Kali ketemu. Iya. Iya, Bang, kita ada ketemu sebelumnya. Belum ketemu, tapi kita udah ya gitu lah ngobrol lah ya, nggak pernah putus komunikasi. Iya, sama oh ya stay kan sebagai lo kan sebagai leader ya di several bisnis lo. Nah itu kan pasti lo pernah menghadapi fase dimana tuh burn out, habis itu kayak stres dan lain sebagainya lah. Dan bagaimana cara lo menyikapi itu ketika itu terjadi posisinya di Taichan netizen, di mana itu banyak anak buah lo. Maksudnya posisinya di gue nih. Supaya lo bisa handle angry management gitu. Lo masih berat banget ya dia dibutuhin semua leader. Untuk di Taichan netizen. Wah, yang pasti kalau lagi mentalnya nggak baik-baik aja sih, pasti gue break dulu sih. Nggak mungkin gue langsung ke sana, dan untungnya karena gue punya partner ya, seharusnya dia bisa backup gue. Tapi untuk mengatasi mental gue yang mungkin lagi nggak baik atau bad atau gimana, ya pasti gue nyari kesibukan. Atau gue nyari lari ke hobi, karena kan gue punya hobi, gue suka nge-gym gitu, gue keluarin di gym udah. Atau gue keluarin ke olahraga yang lain, atau mungkin ya baca buku, oke aja lah gitu loh kalau lagi mood. Yang pasti kalau udah lagi nggak baik-baik aja, gue usahain larinya selalu ke olahraga sih. Yang nggak bikin rugi-rugi banget gitu di badan. Kayak nge-gym itu kan kita ngangkat beban tapi bisa kesel gitu ngeluarinnya, tapi sebenarnya itu bagus gitu kan. Jadi nggak mau udah lagi jelek makin jelek, kan sayang gitu. Benar sih. Kak, boleh sedikit nggak untuk penonton-penonton kita, ada nggak tips bagi mereka yang ingin memulai bisnis? Iya. Supaya nggak jadi coming soon aja ya kayak. Tips dari aku buat teman-teman yang mau mulai bisnis tuh sebenarnya gampang aja. Yang pertama harus berani ambil resiko, yang kedua konsisten, yang ketiga pastiin mental kalian siap dulu, pastiin finansial dulunya nih harus siap, jangan sampai harus minjem sana sini atau misalnya pinjol atau misalnya mentalnya nggak siap, karena sejujurnya buat usaha juga harus punya mental yang siap kalau menurut aku ya. Ya mental tuh penting banget dan kalau misalnya iya jadi kayak kan gue kenal udah dari lama ya, dari SMA dan gue tahu lu tuh selalu konsisten, bener-bener konsisten. Gue mau tahu dong, pasti ada fase di mana lu tuh bosen, fase di mana lu jenuh, fase di mana kayak gue capek kayak gini terus. Nah lu ada tips saran nggak buat temen-temen Gen Z supaya mereka tuh bisa konsisten walaupun capek dan lain sebagainya? Konsisten ya, itu kalau menurut gue tergantung sama halnya apa dulu. Segampang mungkin kalian cari apa yang kalian suka, passion kalian di mana. Setuju. Dan kalau kalian udah yakin sama apa yang mau kalian lakuin, otomatis kalian udah pasti konsisten. Jadi nggak cuman FOMO kayak orang doang gitu kan. Kalau misalnya kalian udah tahu passion kalian di mana, kalian udah tahu kalian sukanya apa, kalian udah tahu keinginannya dalam bisnis itu seperti apa, dan punya kesadaran ya terlebih untuk nyari uang, bukan cuman buat ketenaran ataupun FOMO, tapi kalian sadar bahwa kita tuh butuh uang loh, kita butuh uang untuk bahagia, untuk hidup, gak munafik, semua manusia butuh itu, dan punya cita-cita yang tinggi untuk memang hobi berbisnis, itu pasti bakal sadar sih. Jadi ya mungkin harus realize dulu aja nih, kalian tuh usaha beneran suka apa enggak, beneran passion di bidang apa, kayak gitu. Ngomongin uang, aku lihat kakak tuh kayaknya financial habits tuh bagus banget. Udah nabung dari SMP. Gimana tuh banyak orang tuh yang kalau misalnya SMP bisnis ngasilin duit, bukannya malah untuk invest di bisnis lagi, tapi mereka malah beli barang-barang branded misalnya, you buy things to impress people that you don't even want to impress gitu kan. Kakak ada nggak financial management tips mungkin untuk mereka yang ingin nge-match finance mereka lebih baik juga? Mungkin aku cuma bisa bilang kayak kalau memang masih dapat uang jajan dari orang tua, silahkan nikmatin. Tapi kan kita nggak pernah tahu sampai kapan kita dikasih uang jajan sama orang tua. Sampai sekarang sih masih dikasih, bersyukur ya. Cuman kalau untuk tips ya, kayaknya mungkin susah ya. Karena kan mungkin nggak semua orang dapat
uang jajan juga. Iya. Kalau dari aku pribadi ya mungkin karena aku dapat uang jajan, tips aku tetap ngejaga keuangan aku supaya stable itu mungkin aku nabung. Ya kalau dari aku sih mungkin aku lebih suka nabung cash ya. Aku lebih suka nabung di celengan. Coba aja kalian bikin target gitu kan, di dalam satu celengan bikin target 20 juta dalam 6 bulan. Gimana caranya pokoknya harus dapat, terserah kalian mau jualan apapun, tapi terus keisi. Ketika satu celengan udah keisi, isi lagi yang satu lagi. Ketika itu udah keisi, isi lagi. Dan ini ketiga celengan ini, ketika aku udah sesuai deadline aku penuhi, itu aku ganti ke LM. Aku Keren sih. karena Karena aset aja. iya sih emang harus sih. Karena kan tadi Wina udah ngebahas about finansial ya, dan ini juga menarik banget kan. Nah, gue mau nanya nih sih sama lo. Karena kan kayak banyak temen-temen Gen Z yang emang dia tuh udah manage uang segala macem, tapi mereka tuh kayak ada pengen beli inilah itu, atau kayak misal ada konser Blackpink lah atau apa, mereka tuh langsung FOMO buat beli, atau kayak ada barang yang lagi branded segala macam langsung beli. Nah, bagaimana cara lo buat kayak nahan itu demi kepentingan bisnis or anything buat dibutuhin? Gak bisa bohong ya, kalau cewek memang aku juga punya hal kayak gitu-gitu tuh. Tapi itu kan tadi kita ngomongin tabungan. Di sisi lain tabungan itu aku punya budget lagi untuk sehari-hari aku, untuk self rewards aku. Jadi aku benar-benar membagi semua keuangan aku. Mana yang buat self rewards setiap bulan, mana yang untuk aku sehari-hari, mana yang untuk tabungan yang gak boleh digugat, dan mana tabungan yang untuk diinvestasikan. Jadi memang memang ada segitunya. Ya mungkin isinya nggak besar-besar ya, tapi aku memang bagi itu supaya apa? Ya supaya hidup aku sejahtera gitu loh. Jadi ketika gue self rewardnya mau tas ini deh, kayaknya gue butuh deh, kayaknya gue FOMO deh, gue ini deh, udah deh beli. Nah ntar misalnya mau lagi, ya gimana caranya tabungan lo harus kelar, baru lo masukin tabungan ke self reward. Jadi itu semua tuh gue bagi ya supaya kesannya nggak ngerusak cash flow gue gitu kan di tabungan ini. Jadi tetap dibagi sih. Jadi buat teman-teman yang pengen tetap having fun, tetap pengen beli apa yang kalian pengen, tapi tetap stay produktif, stay positif, tabungannya dibagi-bagi. Sama, oh iya, ini pertanyaan template ya. Karena ini ada buku. Gue mau nanya dong sama lo, buku apa yang paling lo suka dan yang paling ngubah hidup lo, dan why? Kebetulan bukunya ada di sini. Wah, serius? Iya ini. Oke. Ini. How in? Itu tuh bagus banget. Iya. Why? Karena kerjaan gue, sosialisasi gue ini bener-bener sosialisasinya sama orang ya. Iya. Jadi gue rasa gue butuh membaca buku ini karena gue nggak cuman diskusi, tapi gue juga bisa dibilang tukar pendapat dan mungkin berdebat ya gitu loh. Karena kayak misalnya kita ketemu klien, kita ketemu partner, kita bikin perjanjian dan kita menentukan apa profit dan lain-lain, itu kita kan pasti berdebat gimana caranya kita itu pengen nih seperti yang kita impiin gitu kan. Menurut gue ya buku ini sih tepat karena ya diisinya kan salah satunya juga ada yang bilang gimana sih supaya pendapat lo tuh diterima sama orang lain. Influence people. Yes. And it's parts of negotiation. Ya yang kayak gitu. Terus kayak gak cuman muluk-muluk soal partner ya mungkin ya, tapi sama karyawan juga. Gimana caranya lo tuh tidak mengkritik karyawan supaya gak sakit hati. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya buku yang belakangan ini memang gue suka sih ya buku ini. Karena relate banget sama yang lagi gue jalanin sekarang sih. Gitu. Jadi emang Ricky cuman ya demi kesejahteraan kita. Karena emang kita perlu yang kayak gitu supaya kita tuh tahu cara mencegahnya seperti apa. Apalagi setiap hari kan ketemu orang pasti, juga, ada karyawan. I mean a good communication skills and extrapersonal skills kan dibutuhkan banget sebagai leader juga kan kakak. Bahkan buku kesukaan gue itu The Power of Theoretical Flow, dimana banyak orang yang bilang kayak itu buku jahat segala macam, tapi karena gue terjun di politik, kita butuh itu supaya nggak dimanipulasi segala macam. Sebenarnya tergantung ke kitanya nggak sih, kita bisa menggunakan itu dengan baik atau malah mensalahgunakan. Dia itu. Kak, pertanyaan template lagi. Apa? Ini sekarang tentang pengembangan diri. Apakah kakak ada tips untuk Jantis di sana yang ingin memulai perjalanan pengembangan diri? Benar banget.
memulai pengembangan diri mereka. Gimana? Kayak tetap positif dan lain sebagainya, berkembang lah. Pesan untuk mereka. Iya, yang lagi pengen self development. Ya balik Pesan lagi sih, motivasi. kayak yang aku bilang tadi di awal, tetap harus berani ngambil resiko, Iya. harus tetap semangat ambil resiko dan belajar buat konsisten, karena kita nggak pernah tahu kita hidup di dunia ini sampai kapan, ya kan? Agree. At least kalau nggak bisa berguna untuk diri sendiri, berguna buat orang lain. Yap, sebenarnya banget. Take a risk itu gue suka Iya, banget karena gue juga. gimana ya? Nggak apa-apa kalian lahir dalam keadaan yang non privilege, tapi yang jadi problem adalah ketika kita mati dalam keadaan yang kita nggak bisa punya privilege, dan itu jadi it's problem. Dan untuk mencapai sesuatu yang emang gede itu emang kita harus keluar dari Yes, comfort benar. zone Yes. basic. We have to take Agree. risk. And the bigger the success, biasanya emang the bigger the risk. I mean like someone as successful as Elon Musk, mereka nggak akan sukses kalau misalnya mereka nggak take the risk yang Iya, banyak gitu betul. kan. Iya, pasti ada harga yang harus dibayar lah ya. Iya, Itu bener betul. banget, gue ngerasain banget. Dan ini let's get question, dimana ini juga template. Apa pesan kesan lo buat Z-Talks Indonesia? Pesan-pesan aku untuk Z-Talks Indonesia, keren, kalian itu luar biasa. Aku bisa diundang ke sini, thank you banget. Kita kan thank you udah mau datang. Thank you, ini ada jauh-jauh dari Bogor. Dan baru balik dari Jepang juga. Iya, thank you juga udah nemenin. Ya, pokoknya keren, luar biasa. Pokoknya keep going, semoga sukses terus buat Z-Talks Indonesia. Pokoknya semangat terus. Stay tune buat stay tune. Oke. Thank you buat teman-teman Gen Z yang udah nonton episode spesial ini dari awal hingga akhir bersama Stella. Kapan lagi kita membahas bisnis ya kan? Dan buat teman-teman Gen Z yang ada di Bogor, jangan lupa mampir ke Taichan Netizen di Bogor ya. Yes. Gue jadi penasaran banget sih, mau coba mungkin next konten kita visit ke Taichan Netizen. Boleh, gitu. harus ya, Bagus teman-teman. semuanya. Langsung testimoni real. Testimoni. Ya. Okay, we upload new episodes every Saturday, so make sure you stay tuned. It's on Spotify and YouTube. So join us on your self-development journey. #TheZJourney. Bye guys. Thank you. See you next